Iya teman-teman, selamat pagi ini. Ini untuk menyambung video yang sebelumnya. Ini adalah proses yang di video sebelumnya itu cara penyambungan persel ya. Ini solderannya berantakan karena apa? Karena itu kita merepair bukan merakit ulang. Jadi masih bekas kotorannya timah juga belum dibersihkan. Tapi ini baterainya sudah menempel dengan apa namanya, dengan sempurna, tidak seperti baut yang kemarin. Ini sudah solderan semua, sudah rapi ya. Ini semuanya sudah disolder dengan rapi. Kalau kita merakit baru itu lebih rapi, lebih enak. Jadi kita platnya yang masih baru, masih panjang itu bisa dilipat-lipat sehingga kelihatan rapi. Tapi ini berhubung reparasi atau perbaikan yang mana telah diamburadul diamburadul. Ini untuk susunannya, jika teman-teman yang pemula atau ingin merakit sendiri, nanti bisa saya gambarkan di video selanjutnya. Saya gambarkan skema cara penyambungan BMS serta perselnya. Intinya itu main plus ketemu ujungnya. Ini adalah ujungnya ya. Ini untuk ujung negatifnya di sini, dan ini untuk ujung positifnya ini. Di sini kalau kita multitester, kita AVO, kita ukur tegangannya, ini sudah tertera ya. Nah ini untuk kutubnya apa itu? Untuk kutubnya negatif nanti kita bisa pakaikan soket ataupun kabel disolder ya, semacam ini disolder nanti. Untuk plusnya ini berhubung saya tidak mau mencopot klaimnya, ini masih ada di sini. Ini saya solder ulang kemarin biar rapi, enggak biar rapi, biar kuat. Ini untuk jumlah selnya 21 sel ya, ini 72 volt. Satu selnya 50,5 ampere. Nah, nanti untuk penggunaan BMS nya menggunakan ini, kemarin kan berhubung BMS nya itu sebenarnya gede, cuma dipakai buat sistem pengecasan saja. Jadi outputnya itu langsung dari main sama plus baterai langsung menuju controller. Sebenarnya kemarin itu BMS nya 300 ampere. Tuh, kenapa itu outputnya kok tidak dilewatkan BMS itu loh. Ya mungkin masih amatiran, belum memenuhi prosedur ya Mas ya. Tidak standar operasional produk ya. Apalagi dengan kondisi ampere yang sangat besar seperti ini, itu kerapian. Nanti antar sel ini juga harus dikasih isolator, entah itu isolator seperti isolasi ataupun double tiff ya, intinya yang aman lah. Dengan kondisi ampere yang besar ini terjadi arus pendek itu sangat berbahaya sekali. Makanya banyak sepeda listrik kebakaran itu karena assemblingnya itu tidak safety. Kapasitas baterai 50 ampere dibuang ke controller 200 ampere, gimana baterainya nggak jebol? Kalau teman-teman sudah bisa setting, untuk yang profesional kemungkinan sudah tahu cara menghitungnya, beban, kekuatan, daya, power, kapasitas kabel itu juga harus diperhitungkan. Dan kabelnya pun kalau 50 ampere baterai itu juga tidak harus sembarang kabel. Bahkan kemarin itu ada yang rakit sampai 200 ampere, itu kan kondisi kabel itu kan sangat diperhatikan sekali. Ini juga menyambung pertanyaan teman-teman kemarin, kenapa kabel BMS ini kok kecil? Ini kalau teman-teman boleh tahu ya, kabel ini tuh cuma buat ngecas saja. Jadi untuk kapasitas charging semisal 5 ampere, ini kabel kecil segini itu udah lebih dari cukup. Ini bisa dilalui 5 ampere sampai 10 ampere ya kabel ini. Dengan catatan ini hanyalah sebatas pengisian kabel ini,
makanya kecil nggak jadi masalah. Cuma untuk daya output keluarannya ke controller kita usahakan semaksimal mungkin. Ini kemarin kita pakai bekasnya kabelnya saja, ini sudah layak lah ini kabelnya. Ini pakai AWG ini, AWG berapa ini serinya? AWG tidak kelihatan tulisannya. Ini kabelnya sudah lebih dari cukup lah. Nanti teman-teman perhatikan ya, ini kabelnya. Untuk gambaran saja. Di dalam BMS itu, BMS apa aja bentar saya ambilkan. Ini untuk BMS yang kapasitas kecil ataupun kapasitas besar seperti ini, 300 ampere ya ini kapasitasnya. Jadi outputnya itu dilewatkan BMS itu tidak jadi masalah sebenarnya. Nah, kemarin itu pakai BMS besar cuma outputnya langsung dari baterai. Nah, ini sangat tidak dianjurkan sekali. Oke, ini teman-teman perhatikan ya untuk jalur BMS-nya. Di sini ada 21 sel, 21 72 volt. Ini kapasitas kecil ya, 30 ampere. Ini cuma buat sampel, tidak akan saya pasang di sini. Ini untuk kabel yang hitam itu adalah B-min menuju ke baterai minnya. Ini kalau teman-teman kalau nggak digambar skema itu susah untuk jelaskan ya. Ini untuk baterai min itu larinya ke sini. Nah, kita baterai minnya larinya ke sini. Ini kabel hitam ini menuju ke sini ya. Nah, sini. Dan ini kabel selanjutnya, sel kedua. Ini larinya ke baterai sel pertama. Ini main ya. Jadi plusnya di sini. Plusnya di sini. Nah, ini untuk kabel yang kedua ini menuju ke sini. Nah, seperti ini. Main ke sini, plusnya ke sini. Nanti untuk video jelasnya insya Allah saya buatkan skemanya. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga ke sel berikutnya. Ini yang ketiga ini yang ketiga itu ke sel berikutnya di sini, di bawahnya di sini. Untuk yang sel keempat, ini sel keempat, ini ujungnya ke sini. Jadi ini adalah kiri kanan di setiap sambungan itu pasti akan ada masukan chargingnya. Ini contohnya untuk baterai satu. Terus ini untuk baterai yang selanjutnya. Ini untuk baterai selanjutnya, seperti itulah kira-kira. Nah, nanti untuk terakhir, kabel terakhirnya itu, ini kebetulan kabel warna kabelnya sama ya. Nah, ini untuk plusnya di sini itu langsung pasti ketemu di ujung plusnya di sana kalau jumlah selnya benar. Tapi untuk kasusnya pada BMS seperti ini bisa 13 sampai 24 sel ya. Kita gunakan seperlunya saja. Di sini di dalam heatsink pendinginnya ini silahkan teman-teman buka bautnya kalau pengen tahu. Di sini udah ada 0 volt sampai sel pertama sampai sel 24. Teman-teman bisa gunakan seperti ini. Nah, ini kabelnya seperti ini soketnya. Ini untuk selnya di sini ya. Ini kebetulan kabelnya sudah dibedakan warnanya ya. Ada merahnya. Nah, ini teman-teman kalau pengen tahu jumlah selnya ini ada 24 ya. Gimana baterainya 21, sedangkan kabelnya di sini ada 24. Ini dari B-min ini dari negatif ini sampai di sini itu ada 24 sel baterai. Kalau kita menggunakan 21, otomatis kita buang 3. Nah, 3 ini kita buang. Tapi yang untuk kabel merah ini itu di jumper atau dihubungkan ke sel yang terakhir. Soalnya BMS ini bisa bekerja karena dapat suplai tegangan dari B plusnya ini dapat tegangan. Ini yang model Bluetooth ya ini kemarin. Nanti untuk skemanya yang lebih jelasnya lagi tetap insya Allah kalau teman-teman banyak yang tanya soalnya ya.
Nanti kalau ada waktu saya buatkan skemanya. Jadi kabel kalau ketemu yang sel seperti ini, sedangkan baterai kita cuma 21 sel, maaf ya. Ini baterainya 24 sel. Kita hanya memerlukan 21. Nah, kita ambil 3 nih yang dari belakang. Ini nggak usah digunakan, dipotong, kasih isolator. Nah, untuk plusnya ini yang belakang, ini jangan lupa dijemperkan sama sel terakhir seperti ini. Ini sama ya tadi. B min, baterai sel pertama, sel kedua, sel ketiga, selanjutnya. Dan yang terakhir merah ini harus ketemu selnya. Karena di sini teman-teman kalau buka edgingnya, di sini ada tulisannya B+. BMS akan bekerja itu kalau B plusnya ini dapat aliran listrik. Nah, ini teman-teman bisa ketahui ya, MOSFET-nya sangat banyak sekali. Jadi arus yang bisa dilewati ini adalah 300 ampere maksimal ya. Oke teman-teman, perhatikan videonya tadi, jangan di skip terlebih dahulu. Ini ada pesawat ini mengganggu ya. Ini untuk pemasangannya nanti kalau nggak ada waktu ya saya akan dokumentasikan lagi. Intinya pemasangannya sudah jelas ya, dari sel pertama, dari penyambungan juga sudah. Dan nanti usahakan kabelnya ini ditata dengan rapi biar kelihatan bagus, juga safety lah, aman. Ini baru nunggu BMS ya. Teman-teman bisa mencobanya, kalau tidak tahu bisa tanya temennya, karena kita saling berbagi, insya Allah dimudahkan rezekinya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.